Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Yuri Keyana Dwi Indrawati NPM 40, Marhendra Isapa Levi NPM 85, Atika Putri Damayanti NPM 124, Adelita Paramastri NPM 127, dan Novita Rizka Mina Pratama NPM 137. Kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan tentang bab akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Definisi koreksi kesalahan. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 4, kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode yang sebelumnya. Sementara, koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Klasifikasi kesalahan menurut paragraf 8 PSAP nomor 10 apabila ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang. Yang kedua, kesalahan berulang dan sistematik. Paragraf 9 mengatakan kalau kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan yang kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Pencatatan akuntansi. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau beban. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau akun belanja. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 14 dan 15C. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih atau SAL. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 16 dan 17. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang tidak terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas dan tidak memengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Selanjutnya, penerapan PSAP nomor 10 paragraf 20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih atau SAL. Pendapatan PSAP nomor 10 paragraf 22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih atau SAL. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 27. Koreksi kelebihan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban dan
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban yang bersangkutan. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak memengaruhi posisi kas baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Selanjutnya yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 4, dikatakan kalau kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, jelas apabila perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Yang kedua yaitu adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Selanjutnya yaitu perubahan estimasi akuntansi. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 4, dikatakan bahwa perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Selanjutnya di paragraf 44, pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada laporan operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Selanjutnya yaitu operasi yang tidak dilanjutkan. Penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. Lebih lanjut dikatakan pada paragraf 47-48 bahwa informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan. Misalnya hakikat operasi, kegiatan, program proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan, sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian, apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.